Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah Hukum Dagang dan Kepahilitan dengan topik Perdagangan Internasional. Perdagangan internasional adalah transaksi atas barang atau jasa yang berpindah dari satu negara ke negara lain. Transaksi tersebut dapat terjadi secara konvensional, seperti misalnya kita melakukan jual beli di pasar, maupun secara elektronik. Yang terakhir dapat kita sebut sebagai e-commerce atau perdagangan elektronik. Contohnya misalnya kita mengunggah dan mengunduh satu aplikasi lewat basis internet. Seperti perdagangan pada umumnya, barang diproduksi di satu wilayah atau lokasi. Barang tersebut kemudian diperjualbelikan oleh produsen dan konsumen. Dalam perdagangan jasa, produsen dan konsumen tersebut berada di negara yang berbeda. Karena mereka berada di negara yang berbeda, maka masing-masing tunduk pada aturan hukum dari negara yang berbeda juga. Jasa adalah segala sesuatu yang bukan barang, yang dihasilkan oleh orang atau perusahaan. Contoh dari perdagangan jasa adalah jasa keuangan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, atau misalnya konser musik. Jika dalam perdagangan barang hanya ada satu jenis perpindahan, yakni barang itu sendiri, dalam perdagangan jasa ada 4 kemungkinan perpindahan. Yang pertama, kita sebut jasa itu sendiri yang berpindah, atau dalam bahasa Inggris, cross-border supply. Bukan penyedia jasa yang meninggalkan secara fisik negaranya, tapi jasa yang berpindah. Misalnya, Universitas Terbuka memberikan jasa pendidikan tinggi bagi mahasiswanya yang berada di negara lain. Maka Anda sebagai mahasiswa yang berada di negara lain akan melakukan pembayaran dari negara tersebut kepada Universitas Indonesia. Tindakan tersebut dianggap sebagai satu perpindahan barang dan jasa dari luar negara. Yang kedua adalah konsumsi di luar negeri atau consumption abroad. Dalam jenis perdagangan ini, seorang konsumen berpindah dari negara asalnya dan melakukan kegiatan konsumsi di negara lain. Sebagai contoh, turis asing yang menginap di hotel selama berliburan di Bali, mereka melakukan consumption abroad. Jenis yang ketiga adalah kehadiran secara komersial atau commercial presence. Misalnya, bank-bank asing melakukan penawaran modal langsung agar mereka dapat memberikan jasa perbankan kepada penduduk di Indonesia. Yang terakhir adalah perpindahan orang untuk sementara waktu atau temporary movement of persons. Berbeda dengan jenis perdagangan jasa konsumsi di luar negeri, di sini yang berpindah adalah penyedia jasanya. Misalnya, grup vokal Blackpink dari Korea mengadakan konser di Indonesia, atau pemain-pemain asing bermain untuk klub-klub yang bertanding di Liga Indonesia. Baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa, konsumen dan produsen berasal dari negara yang berbeda. Oleh karena itu, paling tidak ada 2 hukum nasional yang mengatur perdagangan internasional, yakni hukum nasional asal produsen dan hukum nasional asal konsumen. Hukum nasional produsen mengatur mengenai proses produksi barang dan jasa. Segala aspek yang terkait dengan ketenagakerjaan, upah minimum provinsi, perpajakan, jual beli bahan baku, dan lain-lain diatur oleh hukum nasional dari si produsen. Termasuk apakah satu barang dapat diekspor dari negara pengekspor untuk masuk ke negara importir. Hukum nasional konsumen mengatur mengenai perizinan impor, jenis dan kualitas barang yang dapat masuk ke wilayah pabean suatu negara, bea cukai atas barang, serta hak-hak konsumen. Karena ada demikian banyak negara, maka demikian banyak pula hukum nasional yang harus diperhatikan dalam perdagangan internasional. Untuk melancarkan perdagangan, negara-negara kemudian membuat perjanjian internasional. Melalui perjanjian internasional ini diharapkan perdagangan barang dan jasa secara internasional dapat lebih lancar dan taraf hidup dapat meningkat. Salah satu perjanjian internasional yang utama adalah persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional atau World Trade Organization. Berdiri sejak 1 Januari 1995, saat ini terdapat 164 anggota WTO. Indonesia merupakan salah satu anggota perdana dari WTO.
Persetujuan pembentukan WTO merupakan kumpulan persetujuan tentang perdagangan internasional. Perdagangan barang diatur dalam Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan nama General Agreement on Tariffs and Trade 1994 atau lebih terkenal sebagai GATT 1994. Persetujuan ini antara lain menyepakati tentang tarif masuk barang, pelarangan kuota perdagangan, standar teknis barang, dan pelarangan masuk barang yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara perdagangan jasa diatur dalam Persetujuan Umum tentang Perdagangan Jasa, atau dalam bahasa Inggris namanya adalah General Agreement on Trade in Services atau GATS, GATS. Persetujuan ini antara lain mengatur tentang keempat jenis perdagangan jasa yang kita sebut di atas, serta sektor-sektor perdagangan jasa yang dibuka atau tidak dibuka oleh anggota-anggota WTO. Di samping kedua persetujuan tadi, WTO juga mengatur mengenai perdagangan jasa dan barang yang erat kaitannya dengan hak kekayaan intelektual. Untuk ini terdapat satu persetujuan khusus, yakni persetujuan tentang aspek-aspek hak kekayaan intelektual dari perdagangan. Dalam bahasa Inggris namanya Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS. Selain persetujuan-persetujuan yang diatur dalam kerangka WTO, terdapat juga organisasi-organisasi internasional yang mengeluarkan perjanjian internasional yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Salah satunya adalah Organisasi Kepabeanan Dunia atau World Customs Organization. Organisasi ini mengeluarkan klasifikasi barang untuk kepentingan kepabeanan, yakni Harmonized Commodity Description and Coding System atau lebih dikenal dengan nama HS Code atau kode HS. Kode ini terdiri atas 6 digit. 2 digit pertama untuk bab, 2 digit berikutnya untuk grup, dan 2 digit terakhir untuk menunjukkan klasifikasi barang yang spesifik. Versi terakhir dari HS Code adalah dari tahun 2017. Indonesia juga merupakan salah satu negara anggota World Customs Organization. Dalam jual beli internasional, negara-negara menggunakan kode HS yang ditetapkan oleh WTO untuk menetapkan tarif atas barang. Dalam banyak kasus, perdagangan barang dan perdagangan jasa secara tumpang tindih terjadi. Misalnya, ketika kita membeli gawai telepon pintar, gawai termasuk dalam perdagangan barang karena dia adalah barang. Namun dalam gawai ini terdapat banyak aspek perdagangan jasa. Misalnya, penyedia jasa telepon seluler bisa berasal dari negara lain. Hal-hal tersebut diatur dalam perdagangan jasa. Sampai di sini, kita membahas tentang aturan yang dibuat oleh negara. Dalam perdagangan internasional juga terdapat aturan yang dibuat oleh organisasi yang bukan negara. Misalnya, International Chambers of Commerce atau Kamar Perdagangan Internasional mengeluarkan apa yang disebut sebagai Incoterms untuk memudahkan transaksi, transportasi, barang dan jasa untuk mempertegas sampai di mana tanggung jawab pembeli dan sampai di mana tanggung jawab produsen dan konsumen. Di luar daripada itu, antara penjual dan pembeli dapat melakukan kontrak internasional. Pada hakikatnya, kontrak ini sama dengan kontrak dalam perdagangan yang tidak ada aspek internasionalnya. Para pihak sepakat mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, apa yang menjadi objek daripada perjanjian, berapa harganya, bagaimana cara membayarnya, dan kapan dibayar. Semuanya diatur dalam kontrak internasional. Yang membedakan kontrak internasional dengan kontrak nasional adalah aspek atau unsur asing. Unsur atau aspek asing tersebut dapat terjadi dari para pihaknya, atau perpindahan barang dan jasanya, atau barang dan jasanya yang berada di luar negara yang disepakati. Dalam kontrak internasional tersebut, maka dasar utamanya sama dengan kontrak nasional, yaitu freedom to contract, kebebasan berkontrak dari para pihak. Bahwa hukum negara masing-masing bisa mengatur di luar dari apa yang tidak disepakati oleh para pihak, atau membatasi apa yang boleh disepakati oleh para pihak. Seperti halnya dengan kontrak pada umumnya, ada kemungkinan perjanjian berlangsung dengan lancar dan ada kemungkinan perjanjian berlangsung dengan tidak lancar. Ketika perjanjian berlangsung tidak lancar, maka para pihak perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa. Sengketa dalam perdagangan internasional dapat terjadi antar para pihak atau antar negara. Ketika yang bersengketa adalah negara, maka kerangka
Organisasi Perdagangan Dunia mengatakan bahwa forum penyelesaian sengketanya adalah di DSB, Dispute Settlement Body dari organisasi internasional yang terletak di Jenewa, Swiss. Yang dapat bersengketa adalah negara dengan negara, tetapi sebetulnya pangkal sengketa adalah apa yang ditetapkan oleh satu negara importir yang dianggap oleh negara eksportir atau negara asal produsen memberatkan atau tidak sesuai dengan komitmen negara importir dalam kerangka WTO. Sementara jika yang bersengketa adalah para pihak, maka yang menjadi forum penyelesaian sengketa ada dua macam. Pertama, bisa pengadilan, dan kedua, apa yang disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pengadilan dapat pengadilan dapat salah satu dari negara produsen atau negara konsumen yang disepakati berdasarkan kontrak internasional. Sementara penyelesaian sengketa dapat berupa mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Semuanya seharusnya ditentukan dalam kontrak internasional. Bila mana kontrak internasional tidak secara spesifik menentukan bagaimana menyelesaikan sengketa, maka para pihak dapat menyepakati penyelesaian sengketa di kemudian ketika sengketa itu sudah terjadi. Lebih lanjut, ketika kita membahas mengenai penyelesaian sengketa, maka kita bicara mengenai kemungkinan apakah yang diputuskan dapat dilaksanakan atau tidak. Maka di sini masuk ke dalam forum, di sini masuk dalam isu mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan. Baik dia adalah putusan pengadilan ataupun dia putusan dari arbitrase. Maka yang berlaku adalah hukum nasional dari negara-negara di mana putusan atas sengketa tersebut hendak akan dilaksanakan atau diakui. Ketika kita bicara mengenai perdagangan internasional, aspek-aspek yang diatur dalam hukum nasional tetap relevan dan tetap berlaku. Yang membedakan adalah adanya pihak asing, adanya aturan asing, baik dia aturan negara lain atau aturan yang ditentukan dalam perjanjian internasional. Pemirsa, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, saya mau membahas secara sepintas tentang sengketa yang melibatkan negara. Umumnya yang melibatkan negara dalam perdagangan internasional yang menjadi sengketa adalah mengenai komitmen daripada negara tersebut yang telah ia berikan dalam organisasi internasional yang namanya WTO. Negara-negara umumnya bersengketa karena dianggap menerapkan tarif, kuota, atau subsidi, hal mana dianggap tidak sesuai dengan komitmen daripada negara-negara tersebut. Pada prinsipnya, kuota dilarang dalam konteks perdagangan internasional sebab tujuan daripada perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Di sisi lain, perdagangan internasional diharapkan terjadi secara jujur tanpa ada upaya untuk curang. Salah satu yang dianggap sebagai bentuk kecurangan dalam perdagangan internasional dalam konteks WTO adalah pemberian subsidi oleh negara. Mengapa pemberian subsidi dianggap merupakan satu kecurangan? Karena pemberian subsidi tersebut akan memberikan harga yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Umumnya pihak-pihak yang merasa dirugikan adalah para pelaku usaha domestik atau para pelaku usaha lokal. Dalam konteks tersebut, bila mana ada negara yang merasa keberatan dengan kebijakan satu negara memberikan subsidi bagi eksportirnya, maka negara tersebut dapat mengajukan gugatan di forum DSB atau Dispute Settlement Body di WTO. Di sisi lain, sengketa yang melibatkan para pihak, penjual atau pembeli, produsen atau konsumen dapat diselesaikan dalam konteks litigasi atau non-litigasi. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi di depan, bahwa litigasi melibatkan pengadilan, sementara non-litigasi melibatkan lembaga atau forum penyelesaian sengketa alternatif. Sebagaimana sengketa pada umumnya, maka yang kemungkinan yang dapat menjadi sumber daripada sengketa adalah apa yang kita sebut sebagai one prestasi, yakni ketika satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan di awal. Di sisi lain, ada kemungkinan bahwa yang menjadi sumber sengketa adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum atau biasa kita sebut sebagai PMH.
bahwa yang menjadi dasar daripada keberatan masing-masing pihak adalah apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Apa yang dijanjikan tersebut dapat ternyata dalam kontrak atau dapat ternyata dalam etiket yang dimuat dalam barang atau jasa yang diperjanjikan. Perdagangan internasional tidak berbeda dengan perdagangan nasional di luar daripada adanya unsur atau aspek asing. Bahwa perdagangan internasional dapat terjadi selama itu melewati kepabeanan. Tetapi pada prakteknya, apa yang kita perjualbelikan sehari-hari merupakan hasil dari perdagangan internasional. Begitu banyak yang melekat dalam tubuh kita adalah aspek daripada hasil perdagangan internasional. Ketika kita bangun pagi sampai dengan kita kembali beristirahat di malam hari, kita selalu bertemu dengan hasil daripada perdagangan barang dan jasa internasional. Baik itu transportasi, telekomunikasi, konsumsi, serta produksi melibatkan perdagangan internasional. Sampai di sini saya mau menyimpulkan bahwa perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi setiap hari dan meliputi segala aspek kehidupan kita. Bahwa hukum yang mengatur untuk perdagangan internasional dapat merupakan hukum nasional dari beberapa negara ataupun kesepakatan internasional. Apa yang diatur oleh negara-negara kemudian menjadi patokan atau pedoman bagi para pelaku usaha, Anda dan saya, dalam melakukan transaksi. Baik kita sebagai produsen, baik kita sebagai konsumen, baik kita sebagai pihak yang memediasi perdagangan itu sendiri. Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga materi tadi bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.